Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razani Daimania dengan NIM G02404. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi saya di blok 2.1 di pertanyaan kedua, yaitu yang akan menjelaskan organa genitalia feminina externa. Nah, jadi untuk gambarnya sendiri itu seperti ini. Nah, jadi di sini tuh terdiri dari mons pubis yang pertama, yaitu area kulit yang menonjol menutupi simfisis osis pubis. Dan mons pubis ini tuh ditutupi oleh pubis, yaitu rambut pubis. Yang dia itu terbentuk, kulit-kulit itu terbentuk dari kumpulan lemak, jaringan lemak subkutan. Nah, jadi sebelum pubertas itu tuh bentuknya tuh datar dan labia minoranya tuh belum terbentuk sempurna. Lalu pada saat remaja itu dia tuh lebih menonjol dan pubisnya itu mulai tumbuh. Lalu pada saat menopause, pubisnya itu menipis dan labianya itu mengalami atrofi. Dan pada wanita itu pubisnya itu hanya berjalan ke perineum, sedangkan pada pria itu meluas hingga ke umbilicus. Selanjutnya pada bagian labia minora, ini untuk labia minoranya itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah kauda dorsal dari mons pubis yang bentuk tepi lateral suatu visura yang disebut rima pudendi atau pudendal cleft yang merupakan muara dari vagina dan uretra. Nah, labia majora itu akan membentuk batas lateral dari vulva sehingga secara tidak langsung itu turut melindungi klitorus, OUE dan orifisium vagina. Lalu pada labia major itu homolog dengan skrotum pada pria. Nah, di labium itu memiliki dua permukaan, yaitu aspek interna dan eksterna. Kalau misalnya interna itu biasanya tuh halus, berwarna putih, berwarna merah jambu dan tidak berambut. Tapi kalau misalnya untuk eksternanya itu biasanya mengandung kulit berpigmentasi, glandula sebasea dan ditutupi oleh pubis. Nah, di antara kedua permukaan tersebut itu terdapat jaringan lemak, jaringan telonggar, otot polos, homolog musculus dartos, pembuluh darah, saraf, dan kelenjar. Nah, ke arah anterior dan posterior, labium majora dexter ini itu akan membentuk suatu komisura labium anterior et posterior. Selanjutnya ada labia minora atau labium minus. Jadi labium minus itu tuh merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan tidak mengandung rambut di antara kedua labianya itu atau dua pelipatannya itu. Nah, dia tuh lebih minor tuh membatasi lateral dari OE dan orifisium vagina. Lalu di akhiran posterior dari labia minora itu akan membentuk hubungan frenulum labia minora atau fossette. Nah, terkadang pelipatan labial tambahan atau labium tertium dapat ditemukan pada suatu atau kedua sisi antara labia minora dan labia majora. Oke, jadi ini untuk gambarnya. Itu ini ada vestibulum vagina. Lalu ini yang tadi komisura itu yang pelipatan pertemuan labia-labia. Oke, ini selanjutnya klitoris. Jadi ini untuk klitorisnya sendiri. Nah, jadi untuk klitoris itu merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pria. Yang ujung bebas dari klitorisnya itu disebut glans clitoridis. Dan klitoris itu terdiri dari dua karura, dua corpora cavernosa, dan satu corpus cavernosum glandis yang disebut glans clitoridis. Oke, selanjutnya ya, dilihat dari arah ini inferior. Ini ada glans klitoris, lalu ini ada corpus cavernosum karena dia wanita, jadi dia tidak berkembang. Lalu ini ada crus of clitoris. Oke, jadi selanjutnya itu vestibulum. Vestibulum itu merupakan ruang yang dikelilingi oleh labium minus yang menjadi muara, ostium uretra, ostium vaginal, dan ductus glandula vestibularis major dan minor. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi untuk strukturnya pada vestibulum itu tuh ada orifisium uretra externum yang terletak di 2,5 cm di dorsal dari glans clitoridis.
Lalu orificium vagina itu suatu lubang di linea mediana di sebelah kaudal dan dorsal dari OE yang ditutupi oleh hymen. Lalu ada dua muara ductus glandula vestibularis mayor atau Bartholin's. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis hymen. Hymen itu merupakan suatu plikat tipis dari membrana mukosa yang terletak di orificium vagina. Jadi macam-macam itu ada hymen annularis, hymen semilunaris, ada hymen cribiformis, hymen fimbriatus, dan hymen imperforatus. Nah, apabila hymen itu sudah ruptur, itu disebutnya sebagai caruncula hymenalis. Nah, di antara hymen dan frenulum labia minora itu terdapat cekungan yang disebut fossa navicularis. Nah, selanjutnya itu ada bulbus vestibuli berada di setiap vestibulum di sisi vestibulum vagina. Nah, jadi bulbus ini itu merupakan perpanjangan massa dari jaringan erektil dengan panjang 3 cm, di mana orificium vaginanya itu bersatu di depan oleh commissura bulborum pars intermedia yang sempit. Nah, bulbus ini itu homolog dengan bulbus penis pria. Nah, glandula vestibularis mayor itu atau glandula Bartholin itu homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada pria. Tersusun dari dua massa yang kecil, bulat, berulang kuning, kemerahan, dan terletak di kanan kiri dari orificium vagina yang bersinggungan dengan tepi posterior dari massa lateral bulbus vestibuli. Nah, untuk vaskularisasinya, ya, arteri pudenda interna, vena pudenda externa, clitoris profunda, clitoridis superficialis, dan limfenya itu inguinalis superficialis, inguinalis profunda, iliaca intra, dan Clockwed's node. Oke, mungkin sekarang inervasinya. Parasimpatisnya itu fungsinya itu untuk ereksi, yaitu nervi cavernosi clitoridis, dan nervus yang untuk somatosensoriknya itu nervus pudendus. Mungkin segitu saja penjelasan di organa genitalia feminina bagian eksternal. Wassalamualaikum